بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 24 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 24 Dzulqa'dah 1432 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua berkumpul di masjid ini, Masjid As-Sunnah, di Ma'had As-Sunnah, dalam rangka kegiatan daurah mengkaji kitab mustalah dan pembahasan seputar takhrij al-hadits. Tentunya sebagaimana yang telah dipahami dari judul daurah, bahwa ada dua pembahasan di dalam daurah 5 hari ini. Pembahasan yang pertama, kita akan mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar, karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini mungkin insyaallah ta'ala kita akan kaji selama 4 hari atau dengan 15 majelis insyaallah ta'ala. Dan pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang takhrijul hadits. Bagaimana cara seseorang itu menyandarkan penisbatan hadits ke sumber aslinya. Dan juga kita akan bahas seputar, kalau masih memungkinkan waktunya, metode dan bentuk memberikan hukum terhadap hadis. Iya. Nah, itu di hari yang kelima, insyaallah taala kita selesaikan dalam 4 majelis. Jadi ini secara global pembahasan yang akan kita bahas, dan pertemuan pertama ini saya ingin memberikan beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama berisi wasiat-wasiat yang diperlukan bagi siapa yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang mengantar kepadanya. Suatu hal yang dimaklumi bahwa mempelajari
hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membedakan antara hadits yang sahihnya dari hadits yang lemahnya adalah suatu hal yang penting di dalam agama. Adalah suatu hal yang sangat penting di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Kami yang akan menjaganya. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an adalah dengan sebab-sebab. Dan sebab, antara sebab yang paling utama penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an adalah dengan ilmu hadits. Dan Al-Qur'anul Karim dijaga, terpelihara bersama hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an. Menjelaskan Al-Qur'an. Maka tatkala Al-Qur'an itu dijaga, maka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim adalah hal yang dimaklumi. Dijaga dari sisi lafadznya, sehingga pembacaan Al-Qur'an hingga hari ini terjaga di dalam dada-dada kaum muslimin dan di dalam tulisan-tulisan mushaf mereka, penulisan ilmu Al-Quran, penjagaan yang sangat detail akan setiap hurufnya. Akan setiap huruf, bukan setiap kalimat, tapi setiap huruf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaganya dengan adanya para ulama yang menghafal hadits, adanya yang membela hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam periwayatan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu adalah ilmu yang terjaga, ilmu yang telah terjaga di dalam pembukuannya, terjaga pula dari sisi maknanya, sebagaimana Al-Quran juga terjaga dari sisi maknanya. Karena itu kandungan makna Al-Quran dari arah penafsiran juga terjaga. Iya. Dan ilmu hadits adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting. Ali Yahya bin Ma'in atau Ali bin Al-Madini, beliau berkata, "At-tafahhum li ma'ani al-hadits nisful ilm." Kata beliau, memahami makna hadits itu adalah seperdua ilmu. Wa tafahhum li ulumil hadits nisful ilm. Dan memahami ilmu-ilmu tentang hadits adalah seperdua dari ilmu. Dianggap seperdua dari ilmu. Iya. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan hal ini dengan makna yang lebih atau dengan makna yang lain. Beliau terangkan bahwa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperlukan pada banyak keadaan. Diperlukan dalam ilmu tafsir, diperlukan di dalam hadits, dan diperlukan di dalam fikih. Ya. Di dalam tafsir, penafsiran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat itu dari riwayat hadits. Penafsiran para sahabat itu dibangun di atas periwayatan
penafsiran para tabi'in juga dibangun di atas periwayatan. Dan untuk mengetahui riwayat-riwayat tersebut yang sahih dan yang tidak sahihnya, ini harus dengan ilmu hadis. Demikian pula di dalam hadisnya sendiri dimaklumi bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan jalur periwayatan. Ya, untuk memastikan kandungan dari teks hadis yang dinukil kepada kita dan memastikan lurusnya atau benarnya jalur periwayatan, ini semuanya memerlukan ilmu hadis. Adapun di dalam ilmu fikih, tumpuan para ulama di dalam menguraikan fikih agama dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang tidak mengetahui hadis, maka dia pasti banyak kekurangan di dalam fikihnya. Banyak kekurangan di dalam fikihnya. Ini 3 hal yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ada hal yang keempat juga sangat penting, yaitu tentang ilmu akidah, keyakinan. Di mana ilmu akidah dan keyakinan itu adalah bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadits Rasulullah SAW. I'tiqad yang dipegang oleh para ulama as-salaf dinukil dengan periwayatan. Dan periwayatan-periwayatan tersebut diketahui keabsahannya, kedudukannya, dan kesahihannya melalui jalur periwayatan. Dan di sinilah letak pentingnya mempelajari ilmu hadis. Iya. Karena itu kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, la yakunu ar-rajulu imaman hatta ya'lama ma yasihhu mimma la yasihhu wa hatta la yahtaj bi kulli ma sami'a wa hatta ya'lama makharij al-hadith, makharij al-ilm. Kata beliau, tidaklah seorang itu menjadi imam di dalam agama, tidak menjadi panutan di dalam agama, sampai dia bisa membedakan antara yang sahih dan tidak sahih. Hingga ia tidak berhujjah dengan segala sesuatu yang dia dengar. Sebab setiap sesuatu yang didengar itu adalah hal yang syah, hal yang benar. Mungkin saja ada hal yang kita dengar dan tidak benar. Apa yang didengar itu? Dari sisi periwayatan. Dan sampai seseorang itu mengetahui makharijal ilm, tempat-tempat perputaran ilmu itu. Iya. Maka tampak dari sini bahwa mengetahui dan mempelajari ilmu tentang hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bidang yang sangat penting. Dan para ulama menulis buku-buku yang menjelaskan syaraf ahli hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau punya buku khusus menjelaskan syaraf ahli hadis, keutamaan ahli hadis. Iya. Dan selainnya dari para a'immah menulis hal ini, ada buku tersendiri dan ada buku-buku yang menjelaskan tentang ilmu secara umum. Dan diterangkan pula di dalamnya keutamaan ahli hadis. Keutamaan ahli hadis. Seperti kitab Ibn Abdul Bar, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya. Dan di banyak buku-buku mustalah yang memuat jalur pembahasan mustalah dengan sanad, biasanya mereka menyebutkan keutamaan orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'. Farubba muballighin aw amin sami'.
Dalam riwayat yang lain, farubba hamilu fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Rasulullah bersabda, semoga Allah mengindahkan wajah seseorang. Dia mendengar dari kami sebuah ucapan, lalu dia pahami. Fawa'aha, dia pahami, dia hafalkan. Di sebagian riwayat fahafidhaha, dia menghafalnya. Ya. Dan ini tugasnya ahli hadits. Dengan riwayat, dia hafal dengan baik. Kalaupun tidak dia hafal di dalam dadanya, dia hafal dengan tulisan, secara penulisan. Benar cara penghafalannya secara hafalan dada, benar pula cara penghafalannya di dalam tulisan. Penjaganya di dalam tulisan. Setelah dia menjaganya, faballaghaha kama sami'. Lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ya. Sebab ini tugas dari umat menyampaikan tuntunan. Ya, bukan membuat tuntunan baru. Karena itu, orang yang paling baik penyampaiannya terhadap agama ini adalah ahli hadis. Karena mereka di dalam setiap permasalahan yang ditanyakan pasti mereka berdalilkan dengan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini dimaklumi dari sirah as-salaf ahli hadis. Kalau mereka ditanya tentang sesuatu, mereka berkata, menceritakan kepadaku guruku dari sahabat, dari Nabi, Nabi bersabda, disebutkan haditsnya. Iya. Bukan penjelasan dari dirinya sendiri, tapi diambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, Allah mengindahkan wajah seseorang. Dia mendengar ucapan dariku, lalu dia menghafalnya. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarnya. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, kadang orang yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengarnya. Ya. Karena tidak semua orang yang menghafal sesuatu, dia bisa memahami sesuatu itu. Tapi kalau dia sudah sampai ke taraf dia mendengar lalu menyampaikan sebagaimana dia didengar, ini sudah kebaikan. Kalau ditambah lagi dia memahami fikih apa yang dia dengarkan, dia pahami maknanya, dia ilmui, maka ini cahaya di atas cahaya. Kebaikan di atas kebaikan. Iya. Dan Nabi terangkan kadang ada orang yang menyandang fikih, tapi dia tidak faqih. Dia hafal hadis. Iya. Sama seperti sekarang, mungkin kita bisa menghafal hadis-hadis dari buku-buku yang ada, ya, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kadang hadits-hadits itu kalau disampaikan ke alim ulama dan dibacakan kepada mereka, alim ulama lebih paham maknanya daripada orang yang menghafalnya. Ya. Dari orang yang menghafalnya. Dan itulah letak kedudukan dan kemuliaan ilmu. Maka hadits yang agung ini terdapat di dalamnya penjelasan keutamaan orang yang mempelajari hadits. Dan ahli hadits, orang yang ahli dalam hadits Rasulullah dan menguasai tentang ilmu hadits, bergelut dengan ilmu hadits, mereka adalah orang yang paling pertama mendapatkan keutamaan di dalam hadits ini. Iya. Kemudian di antara hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan selainnya, Nabi berkata kepada para sahabat, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengarkan hadits dariku. Ya. Dan nanti orang-orang akan mendengar hadits dari kalian. Dan datang lagi setelahnya orang-orang mendengar hadits dari orang-orang yang mendengar dari kalian.
Ini sabda Nabi, beliau telah mengabarkan tentang adanya rangkaian periwayatan. Ya, Nabi terangkan, tasma'un, kalian akan dengarkan. Dalam sebagian riwayat, tasma'una minni, kalian akan mendengarkan dariku. Para sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusma'u minkum, dan nanti ada orang-orang yang akan mendengar dari kalian, wahai para sahabat. Ini terbukti. Sebab hadits-hadits yang dihafal oleh para sahabat disampaikan kepada siapa? Para tabi'in. Orang-orang yang berjumpa dengan sahabat. Para tabi'in mengambil dan menghafal hadits-hadits para sahabat. Kemudian Nabi berkata, wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Dan akan didengar lagi dari orang yang mendengar dari kalian. Jadi para tabi'in nanti akan datang lagi orang-orang yang akan mendengar hadis dari mereka. Ya. Dan ini juga telah terjadi. Para tabi'in yang menghafal hadis dari Rasulullah, mereka juga punya murid-murid yang menghafal seluruh riwayat mereka dan menyampaikannya kepada generasi setelahnya. Demikianlah terus berjalan hingga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukukan. Ya. Dan bersama dengan pembukuan, jalur periwayatan dan pendengaran hadits itu masih berlangsung dan masih berjalan hingga pada hari ini. Hingga hari ini terjaga dari sisi periwayatan. Iya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan siapa yang mendengar dari beliau. Karena para sahabat mendengar dari Nabi. Jadi kalau ada yang mengambil ilmu dari para sahabat bergelut dengan hadis ini, maka mereka termasuk orang yang dipuji di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan oleh sejumlah a'immah dari beberapa orang sahabat. Ya, haditsnya dihasankan oleh kebanyakan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin." Sungguhnya ilmu ini akan disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang adil di kalangan mereka. Jadi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap generasi, setiap zaman, ilmu ini ada yang menyandangnya. Ada yang menyandang ilmu ini. Iya. Orang-orang adil di kalangan mereka. Kemudian diterangkan sifatnya. Mereka ini yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka menjaga ilmu dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim. Wa ta'wil al-jahilin. Dan mereka menjaga ilmu ini dari takwilnya orang-orang yang jahil. Wa intihal al-mubtilin. Dan mereka menjaga ilmu ini dari jalannya orang-orang yang berbuat kebatilan. Iya. Dan mereka yang menjaga ilmu ini, yang membedakan antara hadits yang sahih, hadits yang dhaif. Ya. Ini hadits lemah, bentuk kelemahannya begini. Ini hadits yang palsu. Tiap kali ada yang menyandarkan kepada Nabi, Nabi bersabda begini. Padahal itu bukan dari hadits Nabi. Pasti ahli hadits menjelaskan kedustaannya. Ahli hadits menjelaskan kedustaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang paling layak menyandang keutamaan di dalam hadits ini, yang menjaga agama, ya, dan membersihkan ilmu agama ini dari segala hal yang keliru, dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim maupun takwil orang-orang jahil
maupun jalan orang-orang yang berbuat kebatilan, yang paling mampu menjaga agama dari mereka-mereka itu ya, adalah ahli hadis. Adalah ahli hadis. Karena itu sejumlah ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah ashabul hadis. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda dalam hadis mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum, wala man khalafahum, hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang tampak menampilkan kebenaran. Ya, mereka selalu tampak menampilkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, orang yang menyelisihi mereka, hingga datang ketentuan Allah, yaitu hingga hari kiamat. Jadi pada setiap generasi dikabarkan oleh Nabi akan ada satu kelompok yang selalu tampil menampakkan kebenaran. Iya. Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, dan selainnya dari para ulama, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud di dalam At-Taifah Al-Mansurah ini mereka adalah ashabul hadith. Sehingga Imam Ahmad berkata, kalau bukan ashabul hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Iya. Karena mereka inilah yang selalu memelihara dan menjaga hadits Rasulullah SAW. Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi tatkala sunnah itu dimatikan oleh manusia. Iya. Mereka yang menerangkan yang sunnah dari yang bid'ah. Mereka yang membela agama ini dan membersihkannya dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, para pengikut hawa nafsu, ya, dan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Karena itulah mereka disebut khusus oleh Rasulullah SAW, disebut sebagai At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang terus mendapat pertolongan. Iya, terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, ya, keutamaan-keutamaan itu adalah bagi mereka yang ahli terhadap hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentunya nanti di pelajaran akan datang nanti dari uraian Al-Hafidz Ibnu Hajar akan diterangkan etika seorang muhaddits yang menuntut ilmu hadis dan etika seorang yang mengajarkan atau menyampaikan hadis. Ada etika pada guru dan murid akan diterangkan nanti dan insyaallah taala akan kita singgung. Tapi di pendahuluan ini saya ingin mengingatkan bahwa keikhlasan adalah hal yang penting di dalam segala ibadah, termasuk di dalam menuntut ilmu. Termasuk di dalam menuntut ilmu. Karena itu, adab yang hendaknya kita jaga adalah kita selalu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala ucapan dan amalan. Pada segala ucapan dan amalan. Dan seorang itu, dia menuntut ilmu, iya, tiada lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Dan keikhlasan inilah yang menyebabkan seorang itu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan diluruskan jalannya di atas ilmu. Dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Menjadikan ilmu yang dia pelajari bermanfaat. Keikhlasan nilainya sangat besar. Nilainya sangatlah besar. Suatu hal yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba
di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Perkara yang menentukan baik atau rusaknya sebuah amalan, besar atau kecilnya pahala sebuah amalan, diterima atau tidaknya sebuah perbuatan. Ini ditentukan oleh niat seorang hamba. Karena itulah ya, seorang yang ingin, apalagi dia mempelajari hadis, hendaknya lebih banyak dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, ya bagaimana keikhlasan itu? Ya, kata beliau, keikhlasan itu adalah engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Ya, jadi seorang itu belajar bukan untuk dikatakan dia begini dan begitu. Oh, saya sudah menghadiri, saya sudah pernah mempelajari. Tidak. Ya. Bukan pula dia katakan, oh, saya belajar untuk mengajarkan. Atau saya belajar untuk menjadi ulama. Tapi keikhlasan adalah seorang mempelajari ilmu yang pertama untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia niatkan dengannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini niat yang mendasari bagi seorang hamba, maka akan dimudahkan ilmu itu untuknya. Dimudahkan ilmu tersebut baginya. Iya. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan, bahwa di dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu hadis, ini diperlukan kesabaran. Ya. Dan diperlukan al-jid wal ijtihad, kesungguhan. Diperlukan kesungguhan yang sangat besar. Diperlukan kesungguhan yang sangat besar. Karena menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang ringan. Iya. Karena itulah diperlukan kesabaran, kesungguhan di dalam mempelajarinya. Apalagi ilmu hadis itu cakupannya luas. Dan seorang hamba di dalam menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak lahan dan banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ia di dalam mempelajarinya dan di dalam menjaga hadis Rasulullah diperlukan kesabaran. Diperlukan kesabaran. Karena itulah para ulama rahimahumullahu taala, mereka di dalam hal ini ya, mempunyai perhatian dan kesabaran yang sangat besar. Kesabaran yang sangat besar. Pernah ditanyakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, Amir bin Syarahil, tanyakan kepada beliau, dari mana engkau mendapatkan ilmu engkau yang banyak itu? Karena Sya'bi, beliau ini dimintai fatwa dan menjadi rujukan manusia, sedangkan masih banyak sahabat yang hidup. Masih banyak sahabat yang hidup. Iya. Dan Sya'bi rahimahullah dikenal dengan kekuatan hafalan. Sampai beliau berkata, "Ma katabtu sauda'a ala bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Iya. Saya tidak pernah menulis. Semuanya dengan cara menghafal saja. Iya. Ditanyakan kepada beliau, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Maka beliau berkata, binafsil i'timad, was-sayri fil bilad, wa bukurin ka bukuril ghurab, wa sabrin ka sabril jamad. Kata beliau, ilmu ini saya dapatkan yang pertama dengan binafsil i'timad, berlepas, ya,
dari bergantung terhadap diri sendiri. Tidak bergantung terhadap dirinya. Kalau dia tidak bergantung terhadap dirinya, dianggap bahwa dirinya ini penuh kekurangan. Dia tidak pernah merasa cukup. Dan harus terus berupaya. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, wasairu fil bilad. Dan saya dapatkan ilmu ini dengan as-sair fil bilad, berjalan di berbagai negeri. Dia mendatangi guru-guru, belajar. Selesai dari satu guru, pindah lagi ke guru lain. Selesai dari satu guru, pindah lagi ke guru lain. Selesai dari sebuah negeri, pindah lagi ke negeri yang lainnya. Sebab di masa beliau, para sahabat berpencar. Para sahabat yang masih hidup berpencar. Dan para sahabat adalah sumber ilmu, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk mengumpulkan ilmu para sahabat, seorang harus melakukan perjalanan menjumpai sahabat-sahabat itu di tempat mereka bermukim. Iya. Nah, Syabi seorang dari tabi'i, dia juga banyak meriwayatkan dari tabi'i yang lain. Dan tabi'i yang lain murid sahabat. Mungkin ada sebagian sahabat yang sudah meninggal, Syabi tidak menjumpainya. Namun ilmunya telah diambil oleh tabi'in, oleh sahabat yang lain. Maka beliau berjalan di berbagai negeri untuk mengambilnya, mengumpulkannya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para a'immah. Karena itu para ulama yang terkenal di dalam hadis, ya, seperti Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Hatim, Muhammad bin Idris al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim. Iya. Demikian pula tabaqat setelahnya, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Ya. Dan selainnya dari para a'immah, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan perjalanan di berbagai negeri. Perjalanan di berbagai negeri. Dan masuk ke sebuah negeri bukan cuma sekali. Bukan 2 kali, 3 kali. Berulang kali mereka mengunjungi berbagai negeri tersebut. Iya. Mengunjungi berbagai negeri tersebut. Dan ini termasuk keutamaan orang yang mempelajari hadis. Sebab ahli hadis, tatkala mereka mengetahui bagaimana ilmu hadis itu dan tahu konsekuensi di dalam menjaga hadis Rasulullah, mereka pun mengadakan rihlah, perjalanan di dalam menuntut hadis dan menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu sebagian dari ulama yang melakukan perjalanan 1 bulan untuk memastikan satu riwayat. Untuk memastikan satu riwayat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitabul Ilm tentang seorang sahabat, yaitu Jabir, melakukan perjalanan 1 bulan untuk memperjelas hadis yang dia hafal. Sebab yang hafal hadis ini cuma 2 orang. Beliau dan kawannya satu lagi. Dan kawannya yang satu lagi ini tinggal di sebuah negeri, perjalanan 1 bulan ke sana. Jabir ke sana hanya berkata, saya menghafal dari Nabi begini dan begini. Ya. Maka kawannya berkata, saya juga menghafal cuma seperti itu. Ya sudah, Jabir sudah memastikan hafalannya. Setelah itu kembali 1 bulan. Ya. Perjalanan 1 bulan. Karena itu, ya, perhatikan bagaimana keteguhan para ulama di dalam menuntut ilmu. Iya, keteguhan para ulama di dalam menuntut ilmu. Disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala dan selainnya di biografi Abdurrahman bin Muhammad bin Idris yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi Hatim. Beliau ketika berada di Mesir, beliau katakan bahwa beliau tinggal
belasan hari di Mesir. Ya, dan beliau berkata, kami di Mesir tidak ada yang menghidupi kami kecuali hanya kuah saja. Ya. Hanya meminum kuah dari makanan. Ya. Dan ia ceritakan bahwa suatu hari ia mendatangi rumah seorang guru. Begitu sampai di depan pintu rumah si guru, dikatakan, atau murid-murid yang lain berkata bahwa sang guru sedang sakit. Asy-Syaikh Alil. Ya. Sang guru sedang sakit. Ya, karena gurunya sedang sakit, berarti ya, kosong jadwalnya. Padahal beliau telah menjadwalkan dan beliau ceritakan sebelumnya, selama di Mesir 17 hari itu atau belasan hari itu, di pagi hari beliau berkeliling mendengarkan hadits dan menghafalkannya. Di malam hari apa yang dihafal dia tulis supaya tidak lupa. Kalau lupa bisa dimurajaah. Iya. Maka karena gurunya sakit, beliau pun kembali bersama kawannya. Dan di tengah jalan mereka melewati penjual ikan. Beli satu ekor ikan atau beli ikan untuk dimakan. Pulang ke rumah, ya belum lagi ikannya dikerja, telah datang berita bahwa ada seorang guru yang baru datang. Ya. So, waktu itu Mesir adalah kota perputaran para ulama. Ya. Dan para ulama mengambil ilmu, ya. Ada yang mengambil dari yang selevel dengannya, ada yang lebih tua darinya. Kadang ada riwayat orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Kalau yang lebih muda memiliki hadits yang dia tidak miliki. Iya. Maka seorang guru dikatakan masuk ke negeri itu. Ya. Maka Ibnu Abi Hatim berkata, kami pun mendatangi guru tersebut. Dan terus sibuk selama 3 hari. Ikannya belum dipegang-pegang. Belum dijama ikannya. Lupa sudah. Iya. Lupa ikannya. Setelah itu beliau katakan, akhirnya karena tidak ada waktu, ikannya pun kami makan mentah. Ya, ikannya dimakan apa? Dimakan mentah. Setelah itu beliau mengucapkan ucapan yang masyhur di kalangan as-salaf. Kata beliau, la yustata'ul ilm birahatil jism. Sungguhnya ilmu ini tidak didapatkan dengan badan yang apa? Badan yang santai. Tidak didapatkan dengan badan yang santai. Iya. Demikianlah para ulama. Ada kesabaran di dalam hal ini. Kesabaran di dalam ya mempelajarinya, ya apalagi berkaitan dengan masalah hadis, ya memelihara dan menghafalkan rawi-rawi, ya memastikan penamaan, memastikan sumber periwayatan, memastikan keabsahan riwayat. Ya, ini hal yang perlu usaha dan upaya. Kadang satu hadis oleh seorang alim, ya, diperjelas keadaannya perlu waktu beberapa hari. Satu hadis untuk dia perjelas, dia periksa. Banyak buku yang harus dia baca. Banyak perkara yang harus dia teliti. Banyak perkara yang harus dia teliti. Maka kata Syabi, binasil i'timad, dengan menghilangkan bentuk penyandaran terhadap diri sendiri. Wasairi fil bilad, berjalan di berbagai negeri. Wabukurin kabukuril ghurab. Dan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung-burung gagak. Ya. Burung-burung gagak kalau ada mangsa pagi-pagi ada makanan sudah muncul. Ya. Maka demikian seorang penuntut ilmu, dia memulai, ya, dan memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada sebaik mungkin. Kemudian kata beliau, wa sabrin ka sabril jamad. Dan saya dapatkan dengan kesabaran seperti kesabaran benda mati. Ya, bagaikan batu karang yang berada di laut sangat kokoh dan tegar. Berbagai ombak yang menghempasnya, yang menghantamnya, namun batu karang itu tetap kokoh. Ya. Demikian, maka diperlukan kesabaran. Diperlukan kesabaran. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Syaraf Ashabil Hadits,
dan di dalam Al-Kifayah dan selainnya, ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak dengan sanadnya, ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Kata beliau, ila an amut, sampai saya mati, sampai saya meninggal. Dan juga Al-Khatib menyebutkan dari seorang imam yang ditanya, ada seorang dia begini dan begini. Orang ini selayaknya menuntut ilmu sampai kapan? Maka sang imam menjawab, sepanjang dia masih layak hidup, maka dia masih layak untuk menuntut ilmu. Jadi sepanjang dia masih layak untuk hidup, dia harusnya apa? Menuntut ilmu. Iya. Dan juga disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, hingga aku meninggal. Iya. Dan juga masyhur dari Imam Ahmad, pernah terlihat di baju beliau masih belepotan tinta. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau bersama tinta-tinta terus? Ya. Kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbarah, bersama tinta hingga masuk ke kuburan. Hingga ke kuburan. Maka demikian, seorang di dalam menuntut ilmu, hendaknya ia mempunyai kesabaran. Hendaknya ia memiliki kesabaran. Dan ini penting sekali, ya, di dalam mempelajari ilmu agama. Dan alhamdulillah ilmu itu Allah mudahkan. Allah mudahkan. Dan ilmu agama itu adalah hal yang indah. Hal yang indah. Seorang yang sudah merasakannya, ya, dan terbiasa dengannya, merasa kelezatan dengannya dan kebahagiaan di dalam hidup. Ya, kebahagiaan di dalam hidup. Ya, ibarat seekor ikan yang dulunya ia kehilangan air, setelah ia dapat air tempat hidupnya, maka tentunya dia tidak akan keluar lagi dari air tersebut. Dia tidak akan keluar lagi dari air tersebut. Iya. Maka demikianlah ilmu itu. Ya, seorang perlu untuk menuntut ilmu agama, ya, dengan kesungguhan dan dengan kesabaran. Perlu kesungguhan dan kesabaran. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan, ya, sebagai nasihat untuk diri saya dan kepada seluruh hadirin, bahwa ilmu ini adalah untuk diamalkan. Seorang mempelajarinya adalah untuk mengamalkannya. Iya. Apalagi seorang yang mempelajari hadits dan mempelajari ilmu hadits, karena ia bersentuhan langsung dengan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung melihat biografi para ulama, kehidupan para ulama. Maka hendaknya akhlak ahlul hadits itu mewarnai dirinya, berpengaruh pada dirinya, berpengaruh pada dirinya. Iya. Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala di biografi Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ad As-Sijistani rahimahullah, penulis Sunan. Ya. Imam Ad-Dhahabi mengatakan, ba'dul a'imma atau ba'dul a'imma qal, sebagian dari a'imma yang berkata, kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad bin Hanbal. Adalah Abu Dawud ini, dia dianggap mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dimaklumi ya bahwa Abu Dawud adalah murid siapa? Murid Imam Ahmad. Ya, karena itu di Sunan Abi Dawud banyak riwayat beliau dari Imam Ahmad. Dan Abu Dawud sendiri meriwayatkan masail dari Imam Ahmad. Ya, yang dicetak dalam buku tersendiri. Masail Imam Ahmad dari riwayat Abu Dawud As-Sijistani. Jadi dikatakan bahwa Abu Dawud As-Sijistani dikatakan mirip dengan Ahmad bin Hanbal. Ya. Fi hadyihi wa dallihi wa samtihi. Pada petunjuknya, pada perilakunya, dan pada ketenangannya. Perhatikan bagaimana akhlaknya Imam Ahmad menurun kepada Abu Dawud. Iya. Dan dikatakan bahwa Ahmad bin Hanbal
Yushabbah biwaki'. Ahmad bin Hanbal itu dikatakan sangat mirip dengan gurunya Waki'. Yaitu Waki' siapa? Waki' ibn al-Jarrah Al-Kufi, salah seorang imam besar. Dan dikatakan wa kana Waki' yushabbah bi Sufyan. Dan Waki' itu disebutkan sangat mirip dengan siapa? Dengan Sufyan. Yaitu Sufyan siapa? Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri adalah imam penduduk Kufa di masanya. Dan dikatakan bahwa Sufyan ini yushabbah bi Mansur, dia sangat mirip dengan Mansur, yaitu Mansur ibn Al-Mu'tamir. Wa Mansur bi Ibrahim, dan Mansur sangat mirip dengan Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Wa Ibrahim bi Alqamah, dan Ibrahim itu sangat mirip dengan Alqamah, yaitu Alqamah bin Qais An-Nakhai. Dan Alqamah dikatakan sangat mirip, karena yushabbah bi Abdullah bin Mas'ud. Alqamah ini adalah orang yang sangat mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Wa kana Ibnu Mas'ud yushabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Ibnu Mas'ud itu dia sangat mirip dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan silsilah mubarak ini. Ya, dari Nabi, Ibnu Mas'ud, Alqamah, Ibrahim, turun kepada Mansur, turun kepada Sufyan, turun kepada Waki', turun kepada Imam Ahmad, turun kepada Abu Daud. Silsilah mubarak. Menunjukkan bagaimana sejarah dan sirah as-salaf. Ilmu yang mereka pelajari mewarnai kehidupan mereka. Merubah keadaan mereka. Ya, dan mendidik mereka. Maka harusnya demikian seorang itu di dalam mempelajari ilmu. Semakin dia mempelajari, maka semakin dia mendidik dirinya di atas ilmu tersebut. Iya. Dan tentunya di dalam mempelajari ilmu hadits ini, iya, akan kita lihat berbagai keindahan syariat, dan kita akan melihat, ya, berbagai jasa-jasa para ulama dan semangat mereka, ya, di dalam mempelajari hadits, di dalam menuntut ilmu hadits. Dan ini semuanya memberikan pengaruh kepada seseorang, memberikan pengaruh kepada seorang hamba untuk lebih memperbaiki keadaannya dan memperbaiki ibadahnya. Baik. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan buku. Ya. Di halaman 3 disebutkan judul dari buku, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Ya. Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Nah, untuk berkaitan dengan judul ini, saya sebutkan di situ ada 3 pembahasan yang kita ingin bahas. Pembahasan yang pertama, penjelasan tentang judul buku. Pembahasan yang kedua, tentang biografi penulis buku, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan pembahasan yang ketiga, perhatian para ulama terhadap kitab Nukhbah Al-Fikar. Terhadap kitab Nukhbatul Fikar. Baik. Adapun tentang judul buku ini, ya. Judul buku ini, judul lengkapnya seperti yang kita baca di situ, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Nukhbah itu, nukhbah, ya. Kalau dikatakan nukhbah itu artinya pilihan, yang dipilih, yang disaring. Ya, intisari. Inti sari. Itu nukhbah. Al-fikar jama' dari fikrah. Fikar itu jama' ya. Kata bentuk tunggalnya adalah fikrah. Ya. Seperti nihla, jama'nya nihal.
Seperti nihla jamaknya apa? Nihal. Iya. Maka fikra jamaknya fikar. Dan fikra, ya sudah bahasa Indonesia adalah pikiran. Ya. Itu menggunakan pikirannya untuk memikirkan sesuatu. Itu fikar. Nah, ya, kalau dikatakan nukhbatul fikar, ya, ini intisari dari kejernihan pikiran dan upaya untuk memikirkan fi mustalahi ahli al-hadar, tentang mustalah ahli al-athar, yaitu ahli hadis. Jadi seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar membaca seluruh buku yang berkaitan dengan mustalah, menghadirkan seluruh buku yang berkaitan dengan mustalah. Kemudian kandungan dari buku-buku ini beliau fikirkan, ya, dan beliau pilih susunan tertib yang layak dimasukkan di dalam buku ini. Dan memang buku ini, apa yang ditulis oleh beliau Hajar di sini, kita akan terangkan nanti dari ucapan beliau sendiri. Beliau menyusunnya dengan metode yang baru. Belum ada yang mendahului beliau dalam hal itu. Ya, cara meringkas yang sangat indah, sehingga memudahkan bagi para pemula. Ya, memudahkan bagi para pemula untuk memahami buku ini. Baik. Untuk memahami buku ini. Ya, dan buku ini, buku Al-Hafidz Ibnu Hajar ini, Nukhbatul Fikar, memang kalimat-kalimatnya ringkas dan baik untuk pemula. Tapi jangan dikira kandungannya adalah kandungan yang sempit. Bahkan makna yang terkandung di dalam uraian beliau adalah makna yang sangat luas. Kalau disusun buku-buku yang panjang berkaitan tentangnya, juga adalah hal yang cocok. Juga hal yang cocok. Iya. Apalagi syarah beliau yang beliau tulis untuk buku ini yang disebut dengan Nushatun Nadhar. Ini syarah yang meluas. Apa syarah walaupun beliau menguraikannya ringkas, tetapi kandungannya lebih luas lagi. Kandungannya lebih luas lagi. Iya. Dan bagi seorang yang ingin menguraikannya dengan uraian yang detail, ini perlu penjelasan yang sangat panjang. Perlu penjelasan sangat panjang. Tapi bukan maknanya bahwa buku ini tidak cocok untuk para pemula. Ya. Sebab ini tergantung, ya, bagaimana seseorang itu memahaminya dan bagaimana guru memberikan pemahaman kepada murid. Ya, karena ini memang dasarnya adalah hal yang diperuntukkan untuk mereka yang ingin, ya, masuk ke dalam jenjang para ulama ahli hadis. Baik. Jadi ini tentang nukhbatul fikar. Dikatakan fi mustalah ahli al-athar. Ya. Fi mustalah ahli al-athar. Mustalah itu kalimat mustalah, terkadang disebut juga dengan nama istilah. Ya. Mustalah itu adalah uruf umum, hal yang sudah dimaklumi secara umum. Ya. Istilah yang sudah dipahami. Sudah bahasa Indonesia ya, mustalah dibahasakan apa? Istilah. Ya, jadi kalau istilah itu orang sudah paham. Kalimat yang dipakai oleh kebanyakan orang. Kalimat yang sudah memasyarakat. Itu mustalah namanya. Jadi kalau dikatakan mustalahnya ahli al-athar, dan ahli al-athar yang dimaksud adalah ahli hadis, berarti ini pembahasan mustalah di dalam sini adalah bentuk-bentuk dari cabang-cabang ilmu hadis yang sudah dimaklumi di kalangan ahli hadis. Inilah yang akan dibuat intisarinya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam buku ini. Iya. Yang akan dibuat intisarinya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam buku beliau ini. Baik. Jadi ilmu hadis ini disebut dengan beberapa penamaan. Penamaan yang pertama disebut dengan nama ilmu mustalah. Ilmu apa? Mustalah
atau ilmu mustalahil hadis. Kalau ingin disambung, ilmu mustalah al hadis. Nah, dan di antara penamaannya juga, ya, ilmu hadis disebut juga dengan apa? Ulumul hadis. Ulum al hadis. Juga di antara penamaannya, ilmu hadis disebut dengan nama usulul hadis. Pakai kalimat usul al hadis. Ya, karena ada usul fikih untuk ilmu fikih, dan ada usulul hadis untuk ilmu apa? Untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari menyebutnya dengan qawaid al hadis. Qawaid apa? Al hadis. Ya. Dari menyebutnya dengan ilmu riwayah. Ilmu apa? Ilmu ar-riwayah. Nah. Baik. Ini penamaan-penamaan buku-buku mustalah. Ya. Penamaan buku-buku mustalah. Jadi kalimat mustalah secara bahasa itu adalah istilah yang sudah dimaklumi. Ya. Istilah yang telah dipahami. Ya, kalau dibahas mustalah ahli al-athar, itu berarti dalam istilah mereka. Ya, di kalangan ahli hadis ada namanya hadis sahih. Ini istilah. Apa hadis sahih ini? Ini akan diterangkan dalam buku ini. Ya. Di kalangan ahli hadis ada namanya hadis hasan. Apa hadis hasan ini? Ini istilah ahli hadis. Ya. Ahli hadis menjelaskan makna istilah ini. Ada hadis dhaif. Dhaif itu bermacam-macam bentuknya. Ya. Ada istilah-istilah digunakan. Hal yang sudah dipahami dan dimaklumi di kalangan ahli hadis. Jadi ini secara bahasa. Maka inilah yang akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya, di dalam pembahasan ilmu mustalah. Adapun secara istilah tentang ilmu mustalah, ilmu hadis, secara istilah Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan definisi. Ya, di dalam An-Nukat Ibnu Hajar berkata, ma'rifatul qawaid al-mu'arrafa bihalir rawi wal marwi. Ya. Kata beliau, ilmu mustalah itu adalah ma'rifatul qawaid, mengenal kaidah-kaidah. Mengenal kaidah-kaidah yang menerangkan tentang keadaan rawi dan keadaan yang diriwayatkan. Iya. Menerangkan tentang keadaan rawi dan keadaan apa? Yang dia riwayatkan. Jadi tersimpul dari definisi Ibnu Hajar bahwa ilmu mustalah itu secara global penjelasan kaidah-kaidah. Ya. Bagaimana seorang itu mengenal rawi dan mengenal apa yang dia riwayatkan. Ya. Baik, kalau berbicara tentang rawi, ada pembicaraan tentang rawi itu sendiri. Ada pembicaraan tentang gurunya. Ada pembicaraan tentang sanadnya. Jelas ya? Kalau sudah berbicara tentang guru, sanad, ya, ada lagi pembicaraan tentang apakah dia mendengar dari gurunya bersambung sanadnya atau tidak. Ya. Kalau berbicara tentang rawi, diperiksa lagi apakah dia ini diterima riwayatnya atau tidak. Ya. Diterima riwayatnya atau tidak. Ada pembahasan tentang bagaimana ucapan para a'immah tentangnya. Yang memuji, yang mencela, yang menjarah, yang mentadil. Ada penjelasan tentang kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Kalau dia pernah melakukan perjalanan, mengambil hadis, kemana saja dia pergi. Jangan sampai dia orang Kufah meriwayatkan dari penduduk Madinah, sedangkan dalam biografinya dia belum pernah ke Madinah. Iya. Maka ini semuanya ada pembahasan tentang apa? Tentang rawi. Dan ada pembahasan tentang marwi, apa yang dia riwayatkan.
Yang diriwayatkan ini apakah hadis bersambung sampai ke Nabi, atau ucapan seorang sahabat, atau ucapan di bawah sahabat. Iya. Yang dia kalau ucapan Nabi, bagaimana bentuk ucapannya? Apa konteksnya? Apakah semua ucapan itu benar dari hadis Nabi, atau ada kalimat yang dimasukkan oleh rawi menjelaskan? Nah, ini semuanya pendetailan. Dan ini semuanya pembahasannya dibahas di mana? Di mustalah. Karena itu definisi Ibnu Hajar di sini termasuk definisi yang paling baik. Termasuk definisi yang paling baik. Walaupun sebenarnya Ibnu Hajar hanya memberikan definisi ilmu hadis dari arah dirayah saja. Dari arah dirayah. Iya. Jelas ya? Dan itu asal dalam ilmu mustalah. Kalau dikatakan ilmu mustalah, maka yang diinginkan asalnya adalah penjelasan ilmu mustalah secara dirayah. Secara dirayah. Baik. As-Suyuti memberi definisi lain. Saya berikan dua definisi supaya mudah diingat. Jadi definisi pertama, definisi siapa tadi? Ibnu Hajar. Ma'rifatul qawaid apa? Al-mu'arrafa bihalir rawi wal marwi. Ya, kalau definisi As-Suyuti, beliau berkata, al-ilm biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matan. Kata beliau, ilmu mustalah itu adalah ilmu tentang kawanin, tentang konun-konun, tentang aturan-aturan. Yang dengan aturan-aturan ini diketahui keadaan sanad dan keadaan matan. Keadaan sanad dan keadaan apa? Keadaan matan. Iya. Baik. Dengan ilmu tersebut diketahui keadaan sanad dan keadaan matan. Iya. Definisi As-Suyuti ini sebenarnya lebih lengkap, sebab As-Suyuti mengibaratkan dua-duanya sekaligus. Ilmu hadits dari sisi riwayat dan ilmu hadits dari sisi apa? Dirayat. Iya. Jadi secara global ilmu hadits terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ilmu hadits riwayatan dan ada ilmu hadits apa? Dirayatan. Ada ilmu hadits secara riwayat dan ada ilmu hadits secara dirayat. Ya. Baik. Jadi ilmu hadits terbagi dua. Ada ilmu hadits riwayat, secara riwayat. Dan ada ilmu hadits secara apa? Secara dirayat. Riwayat itu, kalau dikatakan ilmu hadits dalam riwayat, itu yang dibahas dari sisi riwayatnya. Iya. Tentunya dua-duanya yang dibahas, matan dan sanad. Tapi dari arah riwayat saya. Riwayat itu perawian, dia menyampaikan. Ya. Karena itu di dalam ilmu riwayatnya yang dibahas cuman ini hadits marfu, mauquf atau apa? Maktu. Dia dari ucapan Nabi kah, ucapan sahabat kah, ucapan tabi'in kah? Kemudian bentuk ucapannya, apakah dia bersambung atau terputus? Ini arah riwayat namanya. Jelas ya? Dia di dalam meriwayatkannya, dia memakai haddatsana, akhbarana, bagaimana bentuk riwayat. Jelas ya? Ini riwayat. Tapi kalau diraya, ini pembahasan terhadap matan dan sanad, sekaligus membahas kondisi keduanya. Ya. Rawinya dilihat. Rawi yang meriwayatkan ini, dia diterima riwayatnya atau tidak. Bagaimana ucapan para imam tentangnya. Kemudian dia apakah dia mendengar dari gurunya, dipastikan. Ya. Kemudian matannya, apakah matan ini memang sudah seperti itu? Apakah matan ini tidak menyelisihi matan yang lainnya?
Apakah tidak ada tambahan yang dimasukkan ke dalamnya? Ini pembahasan dirayah. Pembahasan dirayah. Iya. Jadi memang intinya adalah ilmu hadis secara dirayah. Yang merupakan inti. Iya. Karena itu, di kebanyakan ilmu mustalah kalau diberi definisi tentang ilmu hadis, kebanyakannya mereka maksudkan dengannya adalah ilmu hadis tentang apa? Tentang dirayah. Ilmu hadis tentang dirayah. Baik, ini pembahasan kita yang pertama tentang judul buku. Selesai ya, kalimat mustalah. Ahli al-athar itu artinya ahli hadis. Akan datang nanti di pembahasan Ibnu Hajar tentang athar. Ya. Dan insyaallah saya singgung nanti di pembahasan khabar, walaupun di tengah buku ada lagi nanti penyebutan athar, tapi insyaallah taala akan saya terangkan. Kalimat athar. Ya, tapi secara global saya katakan bahwa athar sama dengan kata apa? Kata hadis. Ya, adapun tentang biografi penulis, ya, penulis buku ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, adalah sosok alim ulama yang sebenarnya, ya, seperti api di atas gunung. Ya. Seperti api di atas apa? Di atas gunung. Ya. Kalau ada api di atas gunung, kira-kira perlu saya katakan, ada api di atas gunung ke orang-orang. Ya. Nah perlu, sebab orang semuanya sudah apa? Sudah melihatnya. Nah, ya, nama lengkap beliau Ahmad bin Ali ibnu Muhammad. Ahmad bin Ali ibnu Muhammad Al-Asqalani Al-Misri. Beliau dari Mesir. Kabilahnya Asqalan. Kunya beliau Abul Fadl. Kunyanya siapa? Abul Fadl. Lebih masyhur dengan panggilan Ibnu Hajar. Lebih masyhur dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773. Lahir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773. Ya. Dan beliau rahimahullahu taala tumbuh dalam keadaan yatim. Ya. Orang tuanya telah meninggal dan beliau menghafal Quran sudah mulai menghafal dari semenjak kecilnya. Dan begitu menginjak usia 9 tahun, beliau sudah menyempurnakan hafalannya. Sebagaimana beliau juga menghafal kitab Al-Umdah, menghafal Alfiyatul Iraqi, menghafal kitab Al-Hawi Al-Kabir, Mukhtasar Ibnu Hajib, ya, dan menghafal Mulhatul I'rab dari Al-Hariri. Dan selainnya dari buku-buku yang beliau hafal. Di umur 12 tahun beliau pernah imam tarawih di Masjidil Haram. Nah, ya, guru-guru beliau adalah ulama masyhur di masa itu. Seperti Al-Hafidz Al-Iraqi, ya, Al-Haythami, Ibnu Mulakkin, Sirajuddin Al-Bulqini, Ibnu Jama'ah, dan pengarang kamus Al-Fairuz Abadi dan selainnya. Ya. Karya tulis beliau sangat banyak sekali. Ya, yang paling masyhurnya yang kita kenal sekarang adalah Fathul Bari Syarah apa? Sahih Al-Bukhari. Dan dalam buku Rawi, ya, terlalu banyak tulisan beliau di dalamnya. Beliau punya tulisan khusus tentang sahabat. Ya, diberi judul Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat. Untuk kitab Al-Kamal, Tahdhibul Kamal, ya, diringkas lagi oleh Ibnu Hajar menjadi Tahdhibut Tahdhib. Kemudian diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdhib. Kemudian beliau memberikan biografi untuk rawi-rawi Imam 4 dalam kitabnya Ta'jilul Manfa'ah. Dan beliau punya takhrij terhadap buku-buku hadis seperti At-Talkhisul Hadir, seperti Al-Hidayah. Ya. Dan beliau juga, ya, menulis banyak buku di berbagai bidang. Yang jelas karya-karya beliau ratusan jumlahnya. Dan mungkin untuk kita sebutkan semuanya.
Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, sebagaimana yang telah dimaklumi, beliau adalah seorang yang sangat dikenal oleh kaum muslimin. Ya. Kendati demikian juga kita memaklumi bahwa yang namanya seorang alim tidak dilepas dari kesalahan. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ada beberapa ketergelinciran di dalam pembahasan akidah. Ya. Dimaklumi pembahasannya. Namun seluruh hal tersebut ya tidaklah menyebabkan para ulama kita berpaling dari ilmu beliau, karena beliau ini adalah sumber ilmu dan rujukan kaum muslimin, dan manfaat dari karya-karya beliau adalah hal yang dimaklumi. Baik, sudah masuk waktu zuhur ya. Si pembahasan ketiga insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua setelah sholat asar. Yang untuk setelah sholat zuhur nanti pelajaran mahat ada pelajaran Sahih Al-Bukhari. Jadi mungkin tetap ada pelajaran Sahih Al-Bukhari ya, supaya cocok sejalan ya. Ada mustalah, antum bisa lihat nanti di pelajaran bagaimana buku hadits yang ditulis oleh ahli hadits. Hanya satu saja pelajaran di selain materi daurah, itu Sahih Bukhari saja. Setelah itu sholat asar nanti, sholat asar setelah sholat maghrib juga pelajaran materi daurah. Ya, dan hari ini kita hanya ada 3 sesi. Sesi saat ini, dan sesi pada asar, dan sesi pada maghrib. Besok insyaallah ada 4 sesi. Pada subuh, sebelum duhur, seperti sekarang ini. Kemudian setelah asar dan setelah maghrib. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.